Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Marisi Dauruk dengan NIM 081911733009, mahasiswi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester genap saya untuk mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Untuk proyek yang akan saya bahas adalah mengenai YOLO, yaitu di mana untuk mendeteksi objek ramai dan objek sepi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari deteksi. Deteksi adalah suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan teknik tertentu. Lalu, untuk pengertian YOLO atau You Only Look Once adalah sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real time. Sistem pendeteksian yang dilakukan adalah dengan menggunakan repulse classifier atau localizer untuk melakukan deteksi. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengajari YOLO untuk membuat bounding box secara manual. Jadi kita perlu membuat sebuah data training dari beberapa banyak gambar yang kita deteksi. Sebagai contoh, untuk gambar yang saya ingin deteksi berjumlah 71 gambar kucing, di mana gambar kucing tersebut digunakan untuk melatih YOLO dalam membounding box. Lalu kita membuat bounding box, di mana bounding box ini dapat dilihat berbentuk kotak-kotak seperti ini. Lalu setelah kita membuat bounding box satu persatu, jadi pada 71 gambar kucing ini, kucing yang sendiri maupun kucing yang ramai, lalu kita menentukan gambar kucing yang mana saja. Di sini saya menggunakan image labeling aplikasi RoboFlow. RoboFlow di sini dapat dilihat untuk mentraining agar dapat mengenali objek, di mana objek saya di sini adalah kucing. Lalu, setelah kita selesai melakukan bounding box pada objek yang ingin kita deteksi, selanjutnya kita merunning program yang telah kita buat. Berikut programnya, di mana program ini dibuat di Google Colab. Lalu dapat kita lihat untuk programnya sendiri. Di mana di sini dapat dilihat ada kode IP sebentar. Nah, ada kode PIP. Maaf, di sini ada kode PIP yang dimana kita dapatkan dari RoboFlow yang dikodingkan, didapatkan dari RoboFlow yang lalu kita kopikan ke Google Colab, di mana kita mendapatkannya dari export, lalu di sini continue, lalu kita mendapatkannya dari sini, kita kopikan ke sini. Sebentar. Kita kopikan ke sebelah sini. Lalu dalam proses training terdapat IMJ, di mana di sini dapat kita lihat proses trainingnya ada IMJ yang menyatakan ukuran gambar. Ukuran gambar di sini 416. Lalu ada juga batch-nya di sini menyatakan ukuran bitnya, di mana ukuran bitnya itu adalah 16. Lalu di sini juga ada epoch, di mana epoch sendiri menunjukkan jumlah perulangan yang kita lakukan, di mana jumlah perulangan yang saya lakukan yaitu 220. Lalu setelah codingan berhasil dapat dilihat bahwa program dilakukan sebanyak 219 kali epoch, tetapi yang berhasil yaitu tapi yang dilakukan oleh program yaitu 180, di mana sisa dari 181 ke atas sampai 219-nya itu gambarnya sama, jadi tidak perlu jadi tidak ditampilkan hasilnya. Lalu setelah kita berhasil dapat
setelah kita berhasil, dapat dilihat bahwa program telah berhasil melakukan training sebanyak 181 epoch. Di sini dapat dilihat telah berhasil, dan karena dimulai mohon maaf, di sini setelah berhasil 181 epoch. Lalu dari 219. Lalu setelah itu saya akan membahas mengenai grafik di sini, di mana grafik yang telah saya dapatkan, di mana grafik tersebut menampilkan bagaimana performa dari YOLO V5 ketika dilakukan training pada setiap epoch. Lalu kita dapat lihat hasil gambarnya di sini, di mana untuk bounding box-nya di sini, di sini dapat dikenali bahwa objeknya berupa itu adalah kucing dengan tingkat keyakinannya itu 0,12. Lalu di sini juga ada gambar dikenali bounding box-nya berupa objek kucing dengan tingkat kemungkinan yaitu kemiripan yaitu 0,17. Lalu juga di sini semakin tinggi lagi, di mana sini hanya ada satu ekor kucing, di mana dikenali sebagai kucing dengan tingkat kemungkinan yaitu 0,40. Lalu di sini juga ada beberapa kucing yang dimana tingkatnya berbeda-beda, yaitu ada yang 0,28 dan ada yang 0,32. Lalu di sini juga ada kucingan sendiri dengan tingkat kemiripannya itu 0,49. Jadi dapat dilihat bahwa semakin sedikit atau semakin sepi suatu objek yang ingin kita cari, maka akan semakin tinggi tingkat kemiripannya. Ketimbang, saya daripada dengan objek yang beramai-ramai seperti ini, karena akan lebih susah untuk dikenali. Jadi kesimpulan yang telah saya dapatkan dari hasil program ini, yaitu YOLO merupakan metode yang cocok digunakan untuk mengidentifikasikan suatu objek, di mana objek yang saya pakai di sini adalah kucing, pada berbagai gambar yang dengan relatif cepat. Di mana jika gambarnya sepi, atau di sini contohnya saya ada kucing tunggal, maka akan lebih dapat mudah dikenali ketimbang dengan kucing yang beramai-ramai seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.